Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran praktikum analisis air, tanah, dan udara. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari cara penentuan gas nitrogen dioksida pada udara ambien dengan menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Di dalam video pembelajaran berikut ini, peralatan yang digunakan meliputi neraca analitik, gelas arloji, spektrofotometer UV visible dan kuvet, impinger, tripod, lampu ukur, gelas beker, pro pipet dan pipet ukur, pipet volume, corong gelas, botol semprot, pengaduk, pH meter, dan gelas ukur. Bahan yang digunakan meliputi asam asetat glasial, asam sulfanilat, N1-naftil etilen diamin dihidroklorida, aseton, dan larutan standar nitrit 1640 mg per liter. Pembuatan larutan penjerap Gries-Salman dilakukan dengan cara berikut ini. Timbang 5 gram asam sulfanilat, masukkan ke dalam gelas beker, tambahkan 40 ml asam asetat glasial, aduk hingga homogen, pindahkan ke dalam lampu ukur 1000 ml, tambahkan 700 ml Aquades, tambahkan 20 ml larutan N1-naftil etilen diamin dihidroklorida, 10 ml aseton, dan tepatkan volumenya dengan Aquades. Pengambilan contoh udara dilakukan dengan prosedur berikut ini. Siapkan 5 buah tabung impinger untuk belangko, contoh, dan contoh spike. Masukkan masing-masing 10 ml larutan penjerap Gries-Salman. Masukkan ke dalam impinger, lakukan pengambilan contoh udara selama 1 jam. Pada saat melakukan pengambilan contoh udara, dilakukan pengukuran laju alir awal dan akhir, tekanan awal dan tekanan akhir, dan temperatur awal serta temperatur akhir. Setelah 60 menit, hentikan pengambilan contoh uji. Diamkan selama 20 menit untuk menghilangkan gangguan. Pembuatan larutan kerja nitrit dilakukan dengan prosedur berikut ini. Siapkan lampu ukur 100 ml, pipet 1 ml, larutan induk nitrit 1640 mg per liter. Tepatkan volumenya dengan Aquades. Pembuatan deret standar nitrit dilakukan dengan prosedur berikut ini. Siapkan 6 buah lampu ukur 25 ml, masukkan 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ml larutan kerja nitrit. Tepatkan volumenya dengan pereaksi Gries-Salman. Maka kita akan mendapatkan deret standar gas NO2. Prosedur pengukuran gas NO2 pada contoh uji dilakukan dengan 3 langkah berikut ini. Pertama, kita melakukan optimasi panjang gelombang pada rentang 530 sampai 570 nanometer. Langkah kedua, kita melakukan pengukuran absorbansi deret standar gas NO2. Dan yang ketiga, pengukuran absorbansi contoh uji dan contoh spike. Penentuan konsentrasi gas NO2 dalam larutan standar dihitung dengan menggunakan persamaan A dibagi 100 dikali 46 dibagi 69 dikali 1 dibagi F dikali 10 dibagi 1000 dikali 10 pangkat 6. A menyatakan massa natrium nitrit yang ditimbang untuk membuat larutan standar induk nitrit. 46 menyatakan bobot molekul NO2
69 menyatakan bobot molekul natrium nitrit. F menyatakan kesetaraan warna setiap 1 mol NO2 yang nilainya setara dengan 0,82. 10 dibagi 1000 menyatakan faktor pengenceran pada saat membuat larutan kerja nitrit. 10 pangkat 6 menunjukkan konversi dari gram ke mikrogram. Berikutnya kita lakukan pembuatan kurva kalibrasi dari pengukuran absorbensi deret standar, sehingga kita akan mendapatkan persamaan regresi linier Y sama dengan MX plus C. M menyatakan slope dan C menyatakan intercept. Penentuan konsentrasi contoh dihitung dari X sama dengan Y dikurangi C dibagi dengan M. Konsentrasi gas NO2 sama dengan C dibagi V dikalikan 1000. C menyatakan konsentrasi gas NO2 dari kurva kalibrasi dan V menyatakan volume contoh uji. Volume contoh uji dihitung dari persamaan F1 ditambah F2 dibagi 2 dikali T dikali PA dibagi TA dikali 298 dibagi 760. F1 menyatakan laju alir mula-mula dalam liter per menit, F2 menyatakan laju alir akhir dalam liter per menit, T menyatakan waktu pengambilan sampel dalam menit, PA menyatakan tekanan barometer rata-rata dalam milimeter air raksa, TA menyatakan temperatur rata-rata dalam Kelvin. 298 menunjukkan pengukuran pada kondisi norma 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan 760 menunjukkan tekanan barometer pada kondisi norma 760 mm air raksa. Dari kurva kalibrasi larutan standar, kita dapat lakukan pengukuran linearitas, LOD, dan LOQ. Penentuan LOD dihitung dari persamaan 3 kali SY per X dibagi dengan slope. SY per X menyatakan standar deviasi residual dari pengukuran standar. LOQ dihitung dari persamaan 10 dikalikan SY per X dibagi dengan slope. Penentuan akurasi dihitung dari persen recovery. Persen recovery sama dengan C2 dikurangi C1 dibagi dengan CS. C1 menunjukkan konsentrasi NO2 pada contoh yang tidak di spike, C2 menunjukkan konsentrasi NO2 pada contoh spike, dan CS menunjukkan konsentrasi NO2 dalam larutan. Penentuan presisi dihitung dari standar deviasi. Standar deviasi sama dengan akar dari sigma X bar dikurangi X dikuadratkan dibagi dengan N-1. Demikian penjelasan cara penentuan gas nitrogen dioksida pada udara ambien menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi